Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil berjalan di jalanan yang sangat sepi dan jauh dari pemukiman, yang dimana mobil itu dikemudikan oleh seorang pria bernama Harry. Tidak lama dari itu terdapat sebuah mobil lain yang mogok di tepian jalan, dan tidak jauh dari tempat itu pun terlihat pemilik mobil yang sedang berjalan kaki mencari bantuan. Kita sebut saja namanya Supri. Merasa kasihan melihat Supri yang malang, Harry memberikannya tumpangan. Di tengah perjalanannya, Supri memberikan sebuah lelucon yang memang cukup nyeleneh, yang dimana Supri bilang kalau dia adalah seorang pembunuh berantai yang hendak mengeksekusi Harry. Merasa dipermainkan dengan lelucon tersebut, kemudian Harry memberikan sebuah lelucon yang sama, yang dimana Harry bilang kalau dia sengaja membuat mobil si Supri mogok agar Harry bisa menghabisi Supri dengan mudah. Bukan hanya itu, Harry pun bilang mungkin Harry adalah seorang pembunuh bayaran yang disuruh oleh mantan istri Supri. Hal itu dikarenakan terdapat sebuah perebutan hak asuh anak antara Supri dan mantan istrinya. Yang lebih menakutkannya lagi, semua yang diucapkan oleh Harry sama persis dengan keadaan rumah tangga Supri saat ini. Dan your face. Setelah itu, Harry mendapatkan sebuah telepon yang dimana diketahui kalau Harry akan mengadakan sebuah pertemuan di suatu tempat di Laroy, Texas. Di sebuah kafe, datang seorang pria bernama Ray, yang dimana dia sudah berjanji untuk menemui seseorang bernama Skip di kafe tersebut. Diketahui kalau Skip adalah seorang penduduk biasa, namun Skip sangat terobsesi untuk menjadi seorang detektif, yang dimana keinginannya itu tidak dapat digapai olehnya. Sehingga Skip hanya bisa menjadi seorang detektif gadungan. Di saat itu Skip memberitahukan soal tempat malam bernama Velvet Saddle, yang dimana Skip bilang kalau saat ini sedang menangani kasus soal rumah tangga Ray yang berhubungan dengan tempat malam tersebut. Kemudian Skip memberikan sebuah map berisi foto seorang wanita bernama Stacy, yang bukan lain wanita itu adalah istri Ray sendiri. Singkatnya, Skip mengira kalau Stacy saat ini sedang berselingkuh dengan pria lain di tempat malam tersebut. Dan di saat yang bersamaan, secara tiba-tiba mobil Skip diangkut oleh petugas. Hey! Hey! Wait! What the hell, Brett? Setelah itu Ray bertanya siapa yang membayar Skip untuk mencari tahu tentang Stacy. Skip menjawab kalau dia tidak pernah dibayar oleh siapapun untuk memecahkan kasus itu. Saat itu pun Ray langsung pergi dan membawa foto tersebut ke mobilnya. Di sisi lain memperlihatkan Stacy yang tengah menunggu Ray untuk pergi ke sebuah kantor peminjaman uang, dan diketahui kalau mereka ingin meminjam uang untuk membangun salon kecantikan, yang dimana dulunya Stacy adalah seorang pemenang kontes kecantikan di tahun 2008 dan kini ingin membuat salon kecantikan untuk usahanya sendiri. Akan tetapi pengajuannya itu ditolak secara mentah-mentah. I want every woman who leaves my salon feeling like won my crown. Sure. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Junior yang bukan lain adalah kakak dari Ray. Di saat itu pun mereka dibuat heran ketika Junior baru saja membeli sebuah perahu baru yang harganya pun sangat-sangat mahal. Kemudian mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan di belakang rumah Junior, yang dimana Junior tak henti-henti mempermalukan Ray di depan keluarga kecilnya. Mendengar hal itu, Ray cuma bisa terdiam, dan tanpa berlama-lama Ray dan Stacy memutuskan untuk pulang. Di rumah pun Stacy marah kepada Ray karena mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun untuk usahanya. And it brought down the goddamn house.
Singkat waktu keesokan harinya, Ray bekerja seperti biasa di toko perkakas Gibsons. Di dalam, Ray tidak setuju kalau Chad, rekan kerjanya, tidak menaruh salah satu rak di dekat kasir. Namun Chad bilang dia hanya disuruh oleh Junior untuk menaruh rak itu di bagian belakang. Kemudian Ray menanyakan hal itu kepada Junior, tapi Junior tetap kekeh ingin menaruh rak tersebut di bagian belakang saja. Ray pun menanyakan hal lain, yang dimana Ray bilang kalau dia membutuhkan uang untuk Stacy membuka salon. Ray meminta agar gajinya dinaikkan. Kemudian Junior menjawab, tidak segampang itu untuk menaikkan gaji. Gaji mereka berdua pun sama. Kenapa minta kenaikan gaji? Ray menjawab, kalau memang gaji kita sama, kenapa rumah Junior jauh lebih besar dan kemarin baru saja membeli perahu yang harganya sangat mahal? Dari mana uang itu didapatkan? Junior menjawab kalau dia adalah orang yang paham bisnis, jadi wajar saja jika Junior bisa mendapatkan uang sampingan jauh lebih banyak dibandingkan dengan Ray. Ray bilang kalau Stacy tidak bahagia berumah tangga dengannya karena uang yang dihasilkan Ray sangat sedikit. Sepulang kerja, Ray membawakan makanan untuk Stacy, tapi Stacy tengah sibuk berdandan dan bilangnya mau pergi nonton film bersama temannya, yang dimana Stacy bilang kalau dia akan pulang sangat malam dan menyuruh Ray makan sendirian saja. Setelah itu, dengan hati sedih, Ray pergi ke sebuah gun shop untuk membeli senjata. Ray ditawarkan salah satu senjata, tapi sepertinya senjata itu terlalu panjang. Tahulah ya, buat apa dia beli senjata. Tanpa berlama-lama, Ray langsung menuju ke sebuah tempat malam yang pernah dibicarakan oleh Skip, yang bukan lain adalah Velvet Saddle. Tapi secara tiba-tiba muncul sebuah mobil yang membuat Ray tidak jadi untuk hunub irit, yang dimana dengan tergesa-gesa pengemudi mobil tersebut masuk ke dalam mobil Ray dan langsung memberikan segepok uang. Diketahui pria itu bernama Tiller. Saat itu pun Tiller menyuruh agar Ray mengeksekusi seorang pria yang ciri-cirinya sudah dituliskan di sebuah kertas. Awalnya Ray menolak, tapi saat Ray dikatain pengecut ditambah dia sedang membutuhkan uang, Ray langsung menerima tawaran tersebut dan bilang kalau dia akan beraksi di esok hari. Setelah setuju dengan kesepakatan itu, Tiller langsung meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama dari itu, datang seorang pria membawa mobil, yang dimana mobil yang dia bawa sangat mirip dengan mobil yang dikendarai oleh Ray, yang tidak lain tidak bukan, pria itu adalah Harry, sosok pembunuh bayaran sesungguhnya yang di awal film sudah diperlihatkan aksinya. Singkat waktu, Ray tiba di rumah dan menaruh uang yang dia dapatkan di meja agar Stacy lihat kalau Ray benar-benar berhasil mendapatkan uang dengan cepat. Akan tetapi, Stacy tidak melirik sedikit pun ke arah uang itu. Saat Ray bertanya film apa yang dia tonton, Stacy hanya menjawab lupa dan menjawabnya pun dengan sangat cuek. Di sisi lain memperlihatkan Harry yang sedang menunggu seseorang, yang dimana orang yang dia tunggu adalah Tiller, yang baru saja membuat kesepakatan dengan Ray. Jadi, sebenarnya Tiller adalah orang yang menelepon Harry di awal film tadi untuk menyewa jasa Harry sebagai pembunuh bayaran. Tapi, Tiller salah orang, yang dimana bukannya memberikan uangnya kepada Harry, Tiller malah memberikan uang itu kepada Ray. Alhasil, pejubetlah urusannya. Merasa ada yang tidak beres, Harry langsung pulang ke kosannya sambil mencari tahu siapa seseorang yang telah berani mengingkar janji dengannya. Setelah mendapatkan nomor penelepon dan alamatnya, Harry langsung menuju ke tempat itu. Setelah sampai di tempat tersebut, Harry menghubungi nomor teleponnya. Akan tetapi nomor itu terhubung ke telepon rumah yang ada di tempat itu. Jelas, karena hal itu Harry sangat kesal karena sudah dipermainkan. Di sisi lain memperlihatkan Skip yang berada di tempat penyitaan mobil untuk menebus mobilnya kembali. Akan tetapi harganya sangat mahal sehingga Skip tidak mampu untuk menebusnya. Bukan hanya itu, ban mobilnya pun sudah dilepas semua yang membuatnya semakin malas untuk menebusnya. Kalau mau tahu, semua itu akibat Skip parkir di tempat penyandang orang yang cacat. Kembali kepada Ray yang tengah mencari tahu keseharian targetnya yang diketahui bernama James. Ray pun membuntutinya sampai larut malam.
Secara kebetulan Ray bertemu dengan Skip dan Ray beralasan hanya ingin minum karena pusing dengan rumah tangganya agar Skip tidak mencurigai kedatangannya. Karena memang seumur hidupnya dia belum pernah datang ke bar tersebut. Karena ditanya-tanya terus oleh Skip, Ray kehilangan jejak James dan tiba-tiba Hey. setelah tersadar dia sudah berada di dalam mobilnya dan di sampingnya pun sudah terdapat James. Di saat itu pun James mengetahui kalau Ray sudah mengikutinya sedari awal. Merasa aksinya akan terbongkar, Ray langsung mengambil pistol dan dengan panik karena masih amatir, Ray membawanya ke jalanan yang sepi dan jauh dari pemukiman untuk membuangnya. Akan tetapi, Ray membuangnya begitu saja, tanpa menguburnya sama sekali. Merasa takut dengan perbuatannya barusan, Ray pergi ke rumah Junior untuk mencari solusi dari perbuatannya tersebut. What the hell? Setelah sampai di rumahnya, tidak terdapat Junior sama sekali, melainkan hanya terdapat istrinya yang bernama Kayla, yang dimana saat ditanya keberadaan Junior, Kayla menjawab kalau Junior tengah bermain dengan selingkuhannya di tempat malam. Kemudian Ray bertanya siapa perempuan selingkuhannya itu. Dengan lantang Kayla menjawab dengan nama Stacy Lynn, yang bukan lain adalah istri dari Ray sendiri. Awalnya Ray belum percaya kalau istrinya berselingkuh dengan kakaknya sendiri. Setelah Kayla memberikan sebuah kunci kamar velvet saddle yang dia temukan di saku Junior, Ray mulai percaya kalau istrinya benar-benar berselingkuh. Di sisi lain memperlihatkan Harry yang tengah mendengarkan suara perbincangan seorang polisi dari walkie-talkie miliknya, yang dimana memberitahukan kalau baru saja ditemukan sebuah mayat di tepi jalan. Tanpa berlama-lama Harry langsung menuju ke tempat kejadian tersebut. Kemudian Harry menanyakan identitas dan kronologinya. Polisi itu pun menjawab kalau si korban bernama James dan kronologinya belum diketahui. Tapi polisi yang satunya keceplosan yang dimana dia bilang kalau James meninggal akibat ditembak. Kedua polisi itu pun menemukan sebuah foto yang ada di tangan James, yang bukan lain foto itu adalah foto Stacy Lynn. Di sisi lain memperlihatkan Tyler yang sedang menyusup ke sebuah rumah, yang dimana rumah itu adalah rumah almarhum James. Diketahui kalau Tyler mengincar sebuah berangkas milik James yang katanya terdapat banyak sekali uang di dalamnya. Akan tetapi saat Tyler menemukan berangkas tersebut, ternyata berangkas itu telah dibongkar oleh seseorang yang tidak diketahui. Kembali kepada Ray yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Meskipun masih was-was dengan perbuatannya semalam, Ray harus tetap bekerja sebagaimana mestinya. Secara tiba-tiba datang Tyler dan langsung menanyakan uang yang ada di dalam berangkas James, karena Tyler mengira kalau Ray lah yang telah mengambil uang tersebut. Tentu Ray sangat gelagapan saat ditanya soal itu, karena memang Ray tidak tahu sama sekali tentang uang tersebut. Kemudian Tyler mengancam Ray kalau dalam 24 jam Ray tidak memberikan uangnya, Tyler akan menelepon polisi dan mencepukannya kalau Ray lah yang telah membunuh James. Karena hal itu pun Ray menjadi sangat stres. Can I take my break now? Yeah, Chad. Di sisi lain memperlihatkan Stacy yang tengah dikunjungi oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan soal fotonya yang berada di mayat James semalam. Kembali kepada Ray yang tengah mengobrol dengan Skip, yang dimana Skip curiga kalau Ray lah yang telah membunuh James, karena memang semalam Skip tahu kalau Ray membuntuti James di bar. Singkat waktu mereka berdua pergi ke kafe untuk membicarakan hal tersebut, yang dimana Ray mengaku kalau memang benar dialah yang telah membunuh James, tapi secara tidak sengaja. Namun Skip mampu menebak kalau Ray telah dibayar oleh seseorang untuk membunuhnya.
Kemudian Ray menjawab kalau dia melakukan hal itu karena dia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak pengecut. Memang aneh alasannya, tapi mau gimana lagi, semuanya udah terlanjur terjadi. Saat itu pun keadaan semakin rumit, apalagi dia akan dicepukan ke polisi kalau dia nggak bisa menemukan uang milik James yang sejak lama sudah diincar oleh Tyler, yang dimana Ray tidak tahu sama sekali soal uang tersebut. Kemudian Skip berteori kalau uang itu sudah dicuri oleh orang lain, dan jika ingin terbebas dari masalah itu, Ray harus mencari uangnya, dan jika Ray tidak mendapatkan uang tersebut, Tyler akan menyerahkan Ray ke kantor polisi. Karena merasa Skip adalah seorang detektif, dia menawarkan dirinya untuk memecahkan kasus ini dan mencari tahu keberadaan uang tersebut. Di sisi lain terlihat Harry sedang membeli palu dan langsung menuju ke suatu tempat, yang dimana dia menuju ke sebuah tempat malam dan menanyakan salah satu pelanggan di tempat tersebut. Kemudian pelayan di tempat itu bilang kalau Harry harus bertanya kepada Angie. Tanpa berlama-lama, Harry langsung mencari keberadaan Angie. Kembali kepada Ray dan Skip yang baru saja tiba di kantor tempat almarhum James bekerja. Mereka berdua pun menanyakan soal uang itu kepada salah satu karyawan di tempat tersebut yang kita sebut saja namanya Samsul. Skip dan Ray bilang kalau mereka berdua adalah seorang detektif resmi yang sedang menyelidiki kasus kematian James. Akan tetapi, Samsul tidak percaya dengan tampang mereka, dan Samsul lebih memilih untuk menghubungi aparat kepolisian. Sebelum itu, Skip minta antar ke kamar mandi, dan Make it quick. What are you doing? Get off me! Get your hand! Get the money! You okay? I have no idea. Oh, I got this, okay? God damn it! You're okay. He's okay. dengan brutal Skip memaksa agar Samsul memberitahu di mana tempat James menyimpan uangnya. Akan tetapi Samsul tidak tahu sama sekali tentang uang tersebut. Yang dia tahu, James pernah berbincang dengan seorang klien soal pemerasan uang, dan klien itu bernama Adam Leduc. Tidak lama dari itu, Ray mendapatkan sebuah kabar kalau istrinya sedang ditahan di kantor polisi. Dengan segera pula, mereka berdua mendatangi kantor polisi tersebut. Have a seat right there. What are you doing here? Working. Kemudian Ray dimintai keterangan soal foto yang dimana foto Stacy Lynn ada di tangan almarhum James di TKP kejadian. Tapi Ray sama sekali tidak mau mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuh James Barlow. Entah apa yang Ray katakan selanjutnya sehingga Stacy Lynn bisa dibebaskan dan dibawa pulang. What's he doing here? Why is he dressed like that? You know, I'm right here. Damn, man. I gotta hand it to you. Kemudian Ray dan Skip melanjutkan investigasinya ke tempat kediaman Adam Leduc. Oh, welcome to Ledoux Family Auto. How can Di sisi lain, memperlihatkan Tyler yang baru saja pulang ke rumahnya, dan di saat itu pun sudah terdapat Angie dan Harry yang tengah menunggu kedatangannya. Kemudian Harry menjelaskan kalau dia adalah orang yang disuruh oleh Tyler untuk membunuh James, tapi Harry malah dipalkorin. Ditambah James Barlow sudah terbunuh oleh orang lain. Harry pun menanyakan siapa yang telah membunuh James Barlow. Awalnya Tyler nggak mau ngaku, tapi setelah tangannya dijadikan ayam geprek oleh Harry, Tyler mengaku kalau dia telah membayar seseorang untuk membunuh James Barlow. Kembali kepada Ray yang sedang menanyakan soal pemerasan kepada Adam. Tapi bukannya mendapatkan jawaban, mereka berdua malah ditodongkan pistol. Before I break your goddamn neck. No, sir, please. How'd it go? Where's my goddamn money? Di sisi lain memperlihatkan Stacy Lynn yang sedang menuju ke sebuah motel yang dimana di dalamnya sudah ada Junior yang telah menanti kedatangan Stacy, yang artinya memang benar mereka berdua telah berselingkuh. Kembali kepada Ray yang ternyata Adam Leduc pun sama-sama sedang mengincar dan mencari uang tersebut. Is everything all right? Everything's fine. Who are you? Private detective.
Di sisi lain, Stacy menemukan sesuatu yang saya sendiri pun belum tahu apa isinya, yang nantinya sesuatu itu dijadikan bukti kalau Ray adalah orang yang telah membunuh James Barlow. Kembali kepada Ray, Skip, dan Adam, yang dimana Adam bercerita kalau dulu dia pernah berselingkuh dengan wanita muda yang sangat cantik. Yang di saat Adam ingin memutuskan wanita tersebut, wanita itu mengancamnya yang dimana jika Adam tidak memberikan uang sejumlah $250.000, wanita itu akan memberitahukan soal perselingkuhan itu kepada istrinya. Bodohnya, Adam malah memberitahukan soal ancaman tersebut kepada istrinya. Karena merasa nama keluarga Leduc sangat terkenal, dia tidak mau namanya jelek di mata orang sedikit pun. Karena saat itu, showroom mobil milik keluarga Leduc cukup ternama. Mereka menyewa pengacara untuk memberikan uang sejumlah $250.000 kepada wanita selingkuhannya. Tapi sebelum pengacara itu memberikan uangnya, malah ada seseorang yang membunuhnya. Ada mengira pembunuh itulah yang sudah mengambil uang tersebut. Skip bertanya siapa nama wanita selingkuhannya. Ada menjawab kalau namanya adalah Angie, yang kebetulan Skip mengenalnya dan langsung mendatangi tempat kediamannya. Tapi tiba-tiba Angie menembak mobil mereka. Beruntungnya Skip berteriak dan Angie mengenal suara Skip, karena memang Skip dan Angie sempat PDKT beberapa hari yang lalu. Tapi Angie malah lebih memilih pria lain. Di dalam pun terdapat dealer yang sudah terkapar di atas lantai, yang dimana Ray memberitahu Skip kalau orang itulah yang telah membayarnya untuk membunuh James Barlow. Kemudian Angie menjelaskan kalau ada orang misterius yang mengancamnya dan menembak dealer sampai mampus. Saat ditanya soal uang pun, Angie menjawab kalau dia hanya berpura-pura memeras Adam agar bisa mendapatkan 10% dari uang tersebut. Tapi dealer tidak mau kalau dia hanya mendapatkan 10% dari $250.000. Jadi dealer memutuskan membayar seseorang untuk membunuh pengacara tersebut, yang dimana dia menyewa pembunuh bayaran yang salah. Dan pembunuh bayaran yang asli atau Harry datang ke rumahnya dan langsung membunuh dealer. Diketahui kalau Harry juga sama menginginkan uang tersebut. Found someone to kill Leduc's lawyer, take the whole damn thing for himself. What? He wants the money. Mendengar kalau sempat ada pembunuh bayaran yang asli, Ray sempat takut dan langsung ingin menemui istri kesayangannya. Di sisi lain memperlihatkan Stacy Lynn yang tengah memberitahukan barang penemuannya kepada Junior, yang dimana dia menemukan sejumlah uang dan sebuah alamat dan ciri-ciri dari James Barlow, yang artinya Stacy dan Junior sudah tahu siapa pelakunya. Kembali kepada Skip dan Ray yang baru saja mencari Stacy Lynn, akan tetapi Stacy Lynn sudah tidak ada di rumah, yang dimana Ray sangat ingin kabur dari kota itu bersama Stacy Lynn untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Singkat waktu mereka berdua pergi ke bar untuk bersantai dan berbincang. Routine. Chicks don't like it. How do you know what they like? Goes around talking about his ex-wife all the time. She's not my ex-wife. Yes. Did you do a terrible job at trying? Tidak lama setelah Skip ke kamar mandi, muncul dua pria berwajah sangar yang sedang menghampiri Ray. Merasa sedang terancam, Skip mengambil sebuah besi dan memukul salah satu pria berwajah sangar tersebut dan membuatnya pingsan di saat itu juga. Tapi ternyata mereka berdua adalah pekerja dari tempat Adam Leduc yang ingin berbicara dengan mereka berdua. Kemudian Ray dan Skip diajak ke tempat kediaman istri dari Adam Leduc yang kita sebut saja namanya Marnie. Marnie menanyakan soal uang tersebut kepada Ray dan Skip. Lagi-lagi mereka berdua pun sama sekali tidak tahu menahu soal uang itu, yang dimana mereka berdua pun masih mencari tahu siapa yang sudah membobol berangkas James Barlow. Dan ternyata Marnie mengaku kalau dialah yang telah membobol berangkas dari James Barlow. Karena itulah dia menyuruh Ray dan Skip ke rumahnya agar mereka berdua bisa lebih mudah mendapatkan petunjuk dari pengakuannya tersebut. Sayangnya saat Marnie membobol berangkas tersebut, tidak terdapat uang sama sekali di dalamnya. Lebih pusingnya lagi, ternyata Marnie tahu kalau Adam sebenarnya tidak selingkuh dan dia pun tahu kalau Adam hanya membuat skenario konyol. Seakan-akan dirinya sedang diperas oleh wanita selingkuhannya. Mengetahui fakta tersebut, mereka berdua menjadi sangat-sangat kebingungan. Saya juga jadi bingung banget. Di tengah perjalanannya, Ray mendapatkan sebuah petunjuk dan langsung menuju ke suatu tempat, yang dimana Ray menyangka kalau tidak ada siapapun yang tahu di mana uang tersebut berada. Berkemungkinan uang itu masih ada di dalam mobil James yang kini ada di tempat penyitaan mobil.
Dan benar saja, saat Skip memecahkan kaca mobilnya, terdapat sebuah koper yang berisikan uang sejumlah $250.000. Tapi tiba-tiba, What are you doing? Ray menginginkan uang itu karena hanya itulah satu-satunya cara agar Ray bisa membahagiakan istri kesayangannya dan pergi keluar kota bersamanya. Skip langsung meyakinkan Ray kalau sebenarnya Stacy Lynn benar-benar tidak mencintai Ray sama sekali, dan percuma saja jika Ray memberikan uang itu kepadanya. Tapi Ray terus bersikeras untuk mencoba membahagiakan istrinya yang mungkin bisa berubah menjadi lebih baik lagi. She could have had anyone, but she chose me. Man, She was a beauty queen. Singkat waktu, Ray menelpon Stacy dan memberitahu kalau dia sudah mendapatkan uangnya untuk membuat salon kecantikan yang selama ini diingin-inginkan oleh istrinya. You worry about me. Ray, we're both worried. I got the money. For us, I got the money. I love you. Tapi setelah sampai di rumahnya, ternyata Stacy dan Junior sudah melaporkan perbuatan Ray soal pembunuhan James kepada aparat kepolisian. Melihat uang yang telah dibawa oleh Ray, Junior dan Stacy langsung pergi membawa uang tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Harry yang sedang makan nasi padang, mendengar sebuah berita dari walkie-talkie miliknya, yang dimana memberitahukan kalau seseorang yang telah membunuh James Barlow sudah tertangkap dan kini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor polisi. Di perjalanan terlihat kalau mobil yang ditumpangi Ray telah dibuntuti oleh Harry. Secara membabi buta, Harry menembaki mobil polisi tersebut sampai kedua polisi itu tewas. Beruntungnya Ray berhasil melarikan diri. Di sisi lain pula memperlihatkan Skip yang telah kebingungan karena mendapatkan berita kalau ada petugas polisi yang tertembak. Di suatu tempat, Skip bertemu dengan Harry yang tengah memegang sepucuk pistol di tangannya. Kemudian kembali kepada Ray yang sedang buru-buru mencari keberadaan Junior, yang dimana istrinya bilang kalau Junior baru saja melarikan diri bersama Stacy. Di saat itu pun Kayla mengungkap kecurangan Junior saat bekerja, yang dimana selama bertahun-tahun Junior telah mencuri uang dari toko milik mereka berdua, yang dimana uang itu dia gunakan untuk membeli rumah mewah beserta perahu mewah. Di saat itu pun Ray benar-benar kecewa dengan Junior. Tidak lama dari itu Skip menelpon Ray dan menanyakan soal uang $250.000-nya. Yang terdengar dari suara Skip, diketahui kalau Skip sedang disandera oleh Harry. Tanpa berlama-lama Ray langsung mencari keberadaan Skip. Di tengah perjalanannya, Ray menemukan mobil Junior yang tengah parkir di depan motel. Dengan bergegas Ray masuk dan... Dengan tegas Ray meminta untuk bercerai. Tidak lama dari itu datang Skip dan Harry ke tempat tersebut. Kemudian Ray keluar membawa uang tersebut, yang dimana taruhannya adalah nyawa Skip jika Ray tidak memberikan uang tersebut kepada Harry. Tapi tiba-tiba... Okay. Yeah, great. No. Sialnya Ray tertembak oleh Harry dan langsung masuk ke dalam motel. Ray pun menyuruh Skip untuk pergi dan membawa uang tersebut, yang dimana Ray sendirilah yang akan menghadapi Harry. Kemudian Ray meminta maaf kepada Skip karena telah mengkhianatinya kemarin, dan Ray meyakinkan kalau dirinya akan baik-baik saja. Saat Harry ke kamar mandi, terlihat Junior yang sedang sekarat.
Dan di saat itu pula, Ray langsung menodongkan pistol ke arahnya. Lalu Ray bertanya kepada Harry, jika Ray membiarkan Harry hidup, apakah Harry akan meninggalkan kota ini? Harry menjawab, penting untuk menyelesaikan sesuatu setelah kita memulainya. Dan I'm just a cowpoke drifting with the wind. No one, I ain't got a dime.